Sebelum kita menyaksikan tayangan kisah Tanah Jawa, jangan lupa untuk menyaksikan ekspedisi kami yang berjudul Tinta Putih Company. Hanya ada di tiket.com. Tidak hanya membicarakan tentang cerita mistis saja, tetapi Tinta Putih Company juga akan memberikan sudut pandang kita bagaimana menyikapi tentang sejarah yang selama ini disalahartikan. Dan jika kebenaran dari sejarah tersebut dapat membangkitkan rasa nasionalisme kita, apakah perlu kita dijajah lagi? Di balik itu, kalau kita melihat lebih jauh, sekitar tahun 1960-an pertengahan, di sini pernah ada satu kejadian yang memilukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini juga salah satu kesempatan yang sangat-sangat spesial. Baru pertama kali kita memiliki pengalaman, yaitu kita memasuki gua, tetapi guanya vertikal, jadi turun. Jadi kita ada keturunan sekitar 60 meter. Dan kali ini kita akan menelusuri dan kita akan melihat residual energi dan ada peristiwa apakah di sini. Yaitu kita ada di Luweng Grubuk dan Luweng Jomblang. Dan ini kita posisi pertama, kita masuk di Luweng Jomblang. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Mas Rakian selaku kameramen 1, kemudian Mas Aris selaku kameramen 2, dan kami bertiga akan didampingi oleh Bapak Gatot yang menjadi instruktur dan pemandu selama nanti kita susur sungai bawah tanah. Bagaimana keseruannya dan mungkin penasaran kita akan menemukan apa di sini. Sobat Javanika dan teman-teman semua yang menyaksikan, ikuti penelusuran kami. Oke. Jadi Sobat Javanika, ini kita sudah mau memasuki mulut gua dari Gua Jomblang, arahnya di depan saya. Dan kalau kita lihat persis di belakang saya ini, mungkin jadi pertanyaan, itu terlihatnya seperti tanah yang gugur gitu, atau tanah yang ambles. Karena kalau dilihat secara time travel zaman dahulu, ini merupakan aliran dari sungai bawah tanah purba. Jadi tepat di bawah kita ini adalah sungai dahulunya, dan terkoneksi dengan banyak gua-gua atau luweng yang saling bersebelahan. Dan ketika ada air, tekanan air secara energi kuat air yang masuk ke sini, maka susunan struktur bebatuan dan tanah di atasnya kemudian longsor atau ambles. Dan yang menarik, bisa kita temui beberapa spesies tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang itu masih ada dari zaman-zaman lampau, jadi dari zaman-zaman prasejarah. Tetapi keberadaan dari beberapa tanaman spesies langka itu memang sekarang sudah tidak banyak kita ketemui ketika di akhir tahun antara 2016 hingga 2017 di sini terjadi banjir yang besar meluap, bahkan luapan airnya itu sampai ke atas. Jadi seperti sumur yang besar, bahkan seperti kolam telaga. Dan ini nanti akan kita jalan ke sana. Benar-benar kondisinya gelap tanpa penerangan, dan nanti akan kita nyalakan lampu. Dan jarak antara mulut Gua Jomblang dengan nanti akan kita melihat
keindahan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di Luwung Grubuk itu sekitar 300 meter. Jadi nanti akan kita temukan beberapa cerita-cerita yang ada di sana. Sobat Javanica, ini kita sampai di salah satu titik yang kita anggap ini menarik karena di sebelah kanan saya ini ada struktur batuan yang itu menunjukkan tentang pembentukan dari aliran sungai bawah tanah yang pernah terjadi di sini di era-era prasejarah atau zaman purba. Untuk lebih detailnya, lebih baiknya saya mendekat untuk melihat detail dari struktur batuannya tersebut. Ya, jadi di sini memang terlihat beberapa lapisan-lapisan di antara garis-garis ini itu menandakan dulu ketinggian dari muka air. Dan untuk dasar dari Gua Jomblang sendiri itu memang banyak bebatuan dengan struktur kars atau campuran antara kapur dengan beberapa material struktur batuan lain. Dan ketika terjadi banjir besar, itu terjadi banyak sedimentasi atau proses pengendapan beberapa partikel-partikel, baik itu lumpur, kemudian ada pecahan bebatuan dan juga tanah. Kalau kita lihat di sini memang menunjukkan ketinggiannya itu bervariasi, dan ini juga terbentuk ketika debit aliran atau energi bawah air itu berjalan, dan biasanya ini akan terbentuk itu dari pusaran atau aliran bawah air yang semakin turun tekanannya itu semakin besar, sehingga dapat kita lihat membentuk satu bentuk segitiga karena semakin ke bawah itu tekanan air semakin besar. Jadi kalau kita lihat secara hidrolis dan hidrologi, beberapa penampang untuk saluran air ataupun untuk saluran irigasi untuk bawah pasti semakin mengkerucut atau semakin mengecil. Jadi dia membentuk seperti trapesium gini gitu. Dan sayup-sayup kita dengarkan di sana itu suara deburan air. Jadi bisa kita bayangkan nanti debitnya seperti apa, alirannya. Dan yang istimewa di daerah Gunung Kidul ini, di bawah tanah itu banyak dijumpai lorong-lorong sungai bawah tanah. Jadi menyerupai dengan subway di kota-kota besar dunia. Mungkin penasaran kalau kita matikan lampunya seperti apa, Mas Rakian dan Mas Aris? Mungkin nanti hitungan tangan saya ya, 5 detik, nanti kita matikan beberapa saat. Ini posisi licin, jadi saya mencari pijakan yang pas. Oke, ready ya? 5, 4, 3, 2, 1, matikan. Wow. Ini intensitas cahayanya memang sangat rendah sekali. Dan kelembapannya juga tinggi. Dan dari arah depan kita yang akan kita tuju, itu air yang seperti angin itu mengandung uap air yang tinggi gitu. Dan ini suaranya seperti seruling karena di dalam ini bentuknya menyerupai tabung memanjang saluran bawah tanah sehingga suaranya menggema cukup keras. Kita tunggu untuk ini biar mata kita menyesuaikan cahaya dulu, Mas. Nanti baru kita nyalakan lagi. Oke ya. 5, 4, 3, 2, 1, nyalakan. Nah, oke. Oke, kita lanjut ya ke perjalanan berikutnya. Monggo Pak Gatot.
Selama perjalanan ini merasakan apa Mas Rakyat? Gelap Om. Ya apalagi tadi setelah kita matikan ya. Ya. Ya jadi ini Sobat Javanica, sebelum nanti kita tiba di tujuan terakhir di Luwang Grubuk, ini kita sudah jalan kurang lebih ada 250 meter. Jadi di depan kita 50 meter lagi adalah mulut dari Luwang Grubuk sendiri. Ini saya tanya satu-satu, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum nanti kita akan membahas cerita yang ada di Luwang Grubuk sendiri, karena memang di sana nanti akan ada beberapa residual energi, tetapi tidak mungkin jika gua itu tidak ada residual energi dan power atau energi-energi yang berkaitan dengan keberadaan makhluk astral dan metafisika. Kalau penasaranku, yang bau rekso di sini siapa? Iya. Sebenarnya gini Mas, ada ini yang secara power ya. Jadi beliau memang akan menseleksi beberapa orang yang akan masuk dengan tujuan-tujuan positif tentunya. Itu ada sepasang Mas. Jadi ada sepasang di sini Mas Rakyat. Itu harimau. Satu harimau loreng warna bulunya kuning, yang satu harimau loreng warna bulunya putih. Dan yang loreng kuning ini adalah yang kakung. Yang putih, loreng putih itu adalah yang putri, gitu, yang setri gitu. Jadi kalau kita bayangkan kan harimau sebenarnya segini ya. Jadi beliau tuh lebih tinggi sedikit dengan tubuh saya. Jadi besar banget gitu. Dan ini memang ada satu wilayah kekuasaan dari di depan Luwang Grubuk sendiri sampai ke sana Luwang Jomblang. Ini energinya positif. Terus juga selama kita jalan sebenarnya semuanya yang ada di sini itu seperti melakukan laku semedi gitu. Jadi ada beberapa makhluk-makhluk astral yang posisinya itu tidak dalam wujud yang menyeramkan, justru kalau kita bayangkan mungkin sedikit menyeramkan ya, tetapi tadi mempergunakan beberapa batu-batu ini untuk laku semedi gitu. Terus kalau tadi kita lewat kan ada batu yang bentuknya agak datar ya, kayak meja. Itu di situ banyak peri-peri Mas juga. Jadi posisinya ya duduk-duduk seperti ini biasa. Sambil ngeliatin kita lewat gitu. Cuman ageman yang dipakai itu ageman-ageman orang-orang zaman dulu. Jadi baju-baju seperti kebaya, kemben gitu. Karena di sana menurut beliau ada satu mata air. Tadi yang sempat kita lewati kan ada satu mata air yang menggenang itu. Itu adalah istana peri yang ada di sini. Tetapi peri yang di sini berbeda kalau kita ketemukan di pohon atau pas penelusuran di bangunan-bangunan tua atau di sumber mata air di tengah hutan. Yang di sini itu lebih kalem. Jadi mereka tujuannya memang untuk semedi dan juga untuk menyatu dengan alam semesta. Om, kalau di Luwang Grubuk sendiri itu cerita yang spesial sebenarnya apa sih Om? Iya, selain nanti kita akan melihat cahaya surga di situ. Jadi cahaya surga itu pancaran sinar matahari yang turun itu menembus celah-celah bebatuan dan juga pepohonan yang tumbuh di atas. Dan peristiwa ini ada itu di sekitar pukul 9 sampai jam 1 siang. Dan ini posisi kita sekarang jam 10 pagi, jadi nanti insya Allah masih bisa ketemu. Itu luar biasa indah sekali Mas. Salah satu ciptaan yang maha kuasa, dan persis di bawahnya nanti akan ada sungai bawah tanah, yang itu alirannya langsung ke pantai selatan. Dan nanti juga ada beberapa struktur-struktur batuan kapur yang ada di situ. Tetapi jangan terlena dulu dengan keindahan. Di balik itu kalau kita melihat lebih jauh, sekitar tahun 1960-an pertengahan, di sini pernah ada satu kejadian yang memilukan. Jadi satu kejadian di mana ratusan orang dieksekusi di Luwang Grubuk ini. Seperti apa nanti akan kita gali lebih dalam, akan kita rasakan residual energi dan residual memorinya, kita ke sana. Ya Sobat Javanica, ini kita sudah berada, kita sudah sampai, kita sudah tiba di Luwang Grubuk. Kalau kita dengar, ini suaranya sangat kencang untuk aliran debit airnya.
Karena di bawah ini memang struktur bebatuannya itu yang membentuk suara dari aliran air ini. Kalau kita lihat di belakang ini tadi ya, nampak sayup-sayup terlihat, itu adalah cahaya surga kalau orang menyebutnya. Kondisinya cantik, kondisinya bagus, tetapi tepat kita berkunjung ke sini, kalau kita lihat itu tidak semuanya yang di sini itu baik gitu sebenarnya. Karena ada satu peristiwa, satu momen, satu peristiwa yang ini memang menyentuh rasa kemanusiaan dan juga berkaitan dengan kejadian-kejadian tragedi di pertengahan tahun 1960-an. Jadi di antara tahun 65, 66 hingga 68, saya melihat di atas itu yang membentuk seperti sumur, itu banyak orang yang dijejer-jejerkan di situ. Kemudian beberapa orang ini itu terikat. Jadi yang saya lihat itu diikatnya posisinya seperti ini. Jadi kalau kita bayangkan di sini adalah mulutnya ya. Jadi mulut dari sumur itu sendiri posisinya seperti ini. Terikat di kaki, di tangan, kemudian matanya ditutup. Kemudian ditutup dengan lakban juga, bahkan sampai telinga. Terus ada yang sewaktu itu didorong gitu. Jadi ada seorang eksekutor di belakang, kalau saya lihat menggunakan pakaian lengkap, pakaian tugas lapangan lengkap, kemudian menggunakan helmnya itu seperti dari besi. Petugasnya ini mendorong beberapa orang itu. Lantas ada satu peristiwa yang saat pendorongannya itu salah satu yang dieksekusi itu menarik. Jadi justru bisa lepas dan menarik karena waktu itu diikatnya dengan tali sepatu. Jadi diikat dengan tali sepatu dan itu agak longgar, kemudian narik gitu. Lantas setelah kejadian itu beberapa orang eksekutornya itu menggunakan seperti gala. Jadi seperti didorong agar beberapa tahanan itu jatuh pertama. Lantas juga ada yang diikatnya itu saling menyambung. Jadi seperti ini terus ke belakang, panjang. Kemudian dari arah yang sebelah sini, jatuhnya dari arah sebelah sini, dan kondisi permukaan airnya sendiri pada tahun 66 itu ini sedang meluap. Jadi seperti ada pusaran air yang kencang yang berputar di bawahnya. Terus yang kejadian itu tadi yang bisa diceritakan waktu itu yang saya tangkap gambarannya itu memang ada suara-suara tembakan sebanyak 3 kali, jadi dor gitu. Jadi yang dieksekusi yang paling depan itu setelah tertembak terjatuh, dan yang saya tangkap dari ikatan-ikatannya ini itu menarik, jadi membawa semua teman-temannya yang ada di belakang untuk jatuh di sini tersebut. Dan kejadian ini memang sampai tahun 67 bahkan sampai 68, dan untuk lokasi arah aliran sungainya sendiri itu nanti akan bermuara di Pantai Baron. Jadi untuk kontur secara pantai selatan itu kan tidak landai ya, tidak turun gini untuk dasar lautnya, tetapi akan terbentuk banyak palung-palung, sehingga di balik palung itu ada satu sisi di mana di paling bawah di jurang itu semburan air ini keluar. Jadi bisa dipastikan beberapa orang yang dieksekusi di sini waktu itu hampir 99,9% tidak selamat. Bahkan ada beberapa orang yang memang saya ditampilkan beberapa orang yang bisa naik gitu, dan juga ada yang bisa survive di sini sampai berhari-hari, tetapi karena kekurangan bahan makanan, persediaan, dan juga oksigen yang ini juga kita sedikit aja karena lembab, itu yang membuat meninggalnya secara pelan-pelan gitu. Ini kita akan gerak, nanti teman-teman semua, Sobat Javanica dan teman-teman semua yang menyaksikan, akan saya ajak ke tebing ke sana, karena menurut saya itu tebingnya spesial juga, dan nanti kita ke batu sebelah sana.
Ya, jadi Sobat Javanica dan para pemirsa semua, ini kita ada di titik kedua dari Luwang Grubuk ini. Dan kalau saya lihat ya, satu kejadian yang itu terjadi pada tahun 1966, itu bahkan kejadiannya itu tidak hanya pada malam hari saja, tetapi juga ada yang sore, bahkan siang, dan ada yang menjelang pagi. Dan warga pada saat itu memang ada sedikit rasa kecemasan dan juga rasa takut. Bahkan waktu mendengar suara tembakan itu juga terdengar jauh beberapa radius gitu dari tempat ini. Dan ada satu kejadian yang waktu itu bahkan satu malam beberapa orang-orang yang dieksekusi di sini yang terlibat salah satu organisasi partai terlarang pada saat itu sampai dimuat sebanyak 3 truk. Jadi dari 3 truk ini kalau di total itu ada sekitar 105 sampai 110 orang, dan tidak hanya laki-laki saja, tetapi juga ada yang dari organisasi bidang perempuan. Dan saat dijatuhkan itu memang yang ditembak hanya beberapa orang. Jadi misal satu renteng atau satu garis yang ditali itu ada 10 orang, itu yang ditembak sekitar 3 orang saja. Sehingga yang paling depan kemudian akan menarik ke bawah, dan beberapa orang, 7 orang di belakangnya itu kan masih hidup gitu, masih saat jatuh. Ada yang saya tangkap kebanyakan membentur yang tebing sebelah sini. Ya, dan yang paling belakang itu seorang perempuan waktu itu sempat mengalami patah lengan kiri, tetapi setelah kejadian itu pada malamnya, 1 hari setelah kejadian itu, ketika suasananya sepi, orang ini karena saya tangkap wanita ini memiliki satu pegangan yang waktu itu saat dipakai diselipkan di dalamannya itu tidak sempat hilang gitu, karena saya melihat beberapa orang yang dieksekusi itu hanya menggunakan celana saja, jadi menggunakan celana pendek saja, dan ada yang diikat dengan tali, dan talinya itu ada yang seperti tambang, ada yang tali sepatu juga. Perempuan ini kemudian bisa naik gitu, jadi yang menurut saya ajaib, posisi lagi cedera, tapi melalui pijakan ini itu naik, jadi sampai manjat ke atas dan bisa lolos waktu itu, kasarannya demikian. Tetapi ada beberapa orang yang di bawahnya itu ada yang rombongan, jadi satu truk bareng-bareng, ada juga yang di bawahnya itu satu-satu. Jadi satu kemudian seperti dituntun gitu jalannya, karena waktu di bawah pun orang ini hanya dibuka di lubang hidung saja, karena di sini semuanya sudah diplester. Dan beberapa tahanan yang tidak nurut ya, dan tanda kutip tidak nurut, selama dari pemberhentian yang ada di Bulak sebelah sana, itu digiring ke sini, itu ada yang mengalami seperti pukulan. Jadi saya lihat ada yang dipukul dengan senapan dan apa, dan kemudian dalam kondisi pingsan langsung dilempar ke sini saja. Itu yang pertama. Kemudian ada yang sudah ditembak di atas karena banyak serpian ya. Yang saya lihat ada serpian darah, kemudian ada daging, dan ada juga yang ditembak di kepala itu serpian otak. Itu langsung dibersihkan saat itu juga. Dan ini yang mungkin salah satu keunikan alam juga, ketika habis selesai proses eksekusi itu selalu terjadi hujan yang lebat, sehingga itu bisa menutupi bercak darah, sisa-sisa, bahkan bau anyir yang ada gitu. Dan kondisinya memang ketika ini waktu itu masih banjir pas musim penghujan dan airnya meluap, kebanyakan jenazah-jenazahnya langsung ke bawah, masuk ke dalam ruang yang lebih dalam lagi, ke aliran sungai bawah tanah. Tapi memang dampak dari kejadian ini memang membuat warga memang seperti mencekam suasananya. Jadi ketika malam sebelum jam 7, itu semua warga waktu itu memilih untuk berdiam di rumah. Bahkan satu kejadian yang tadi sudah saya ceritakan, ketika satu malam itu ada beberapa truk yang datang membawa ratusan orang yang akan dieksekusi di sini.
sampai pagi pun itu kejadian belum selesai, sehingga beberapa kaum ibu ya yang akan pergi ke pasar waktu itu mengurungkan niatnya dahulu karena masih mendengar suara tembakan-tembakan dari kejauhan. Satu hal ya, sebenarnya batu ini menjadi suatu penanda bahwa ternyata mereka-mereka yang menjalani eksekusi di sini tidak semuanya juga tahu atau terlibat dengan salah satu organisasi terlarang ini. Dan dari tadi saya mewakili tim Kisana Jawa, nanti akan mendoakan karena posisi saat ini juga pas bulan suci Ramadan. Semoga beliau-beliau yang sudah tiada di sini, yang sudah wafat di sini, diberikan jalan lapang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi habis ini saya akan bergerak ke sana, kita akan merasakan residual energi apa yang ada di batu sebelah sana. Oke? Jadi Sobat Javanica, ini kita ada di satu titik yang posisinya di belakang saya ada sebuah batu, dan di sebelah kiri saya di sini arah dari aliran sungai bawah tanah tersebut. Satu cerita yang saya dapatkan setelah kejadian itu, ada beberapa orang yang ditugaskan waktu itu untuk mengevakuasi, untuk turun ke sini, mengambil beberapa sisa-sisa dari orang yang pernah mengalami eksekusi di sini. Dan orang yang dipilih untuk mengambilnya itu yang saya lihat memang warga yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini yang memiliki keahlian dalam bidang memanjat dan masuk ke dalam gua untuk mengambil sarang burung. Dari kejadian itu saat beliaunya turun, sesuatu hal yang ditemukan, dipikirnya awal itu untuk mengeksplor ya, untuk melihat ke dalam gua itu dengan tujuan nanti apakah akan dicocok untuk sarang burung walet. Karena tempat ini memang juga ada beberapa sarang burung walet, ini juga sedikit kedengaran burung waletnya. Tetapi saat turun, pertama kali melihat di sini itu banyak kerangka-kerangka manusia. Salah satunya ada kerangka yang masih lengkap, ada di batu yang putih ini. Itu dahulunya ada seorang anggota dari partai organisasi terlarang tersebut yang memiliki satu kesaktian yang tinggi. Jadi beberapa orang yang setelah dieksekusi itu kemudian hanyut terbawa oleh debit aliran air sungai bawah tanah. Tetapi orang ini ternyata masih bisa survive. Tetapi sesakti-saktinya orang pada waktu itu, masih ada keterbatasan bertahan di sistem udara yang lembab, oksigennya yang tipis, dan juga keterbatasan makan. Sehingga orang ini kemudian meninggalnya dalam kondisi kelaparan. Dan itu hanya menyisakan tulang belulangnya saja. Dan dari beberapa tulang belulang itu, saya melihat seperti ada satu tulang rusuk dada ya, tulang iga, itu yang diambil ke depan, ke atas. Dan setelah sampai di atas, kemudian seperti ada penelitian-penelitian tentang tulang itu. Karena mengingat beberapa orang yang menjalani eksekusi di sini tidak semuanya terlibat dalam organisasi tersebut. Sehingga setelah kejadian itu banyak ahli waris dan keluarga yang merasa kehilangan keluarganya mencari keberadaannya, dan didapat Luwang Grubuk ini menjadi salah satu tujuan atau tempat kejadian perkara waktu eksekusi tersebut. Dan ini di bawah kita kan kalau kita lihat masih ada serpian-serpian struktur bebatuan dan juga bercampur dengan lumpur yang tebal. Ini sebenarnya kondisi waktu itu jauh lebih dalam lagi. Kalau tadi saya jalan dari sana, di sana masih ada lapisan-lapisan lumpur, tetapi pada kejadian tahun 65, 66 sampai 68 justru itu masih lebih dalam lagi. Sehingga ini posisinya sama seperti dengan Luwang Jomblang, jadi ada guguran ataupun ada longsoran
struktur bebatuan dari atas. Kalau kita lihat ini memang terjatuh, dan bentukan-bentukan di sini memang dari sedimen-sedimen senyawa-senyawa yang mengandung kapur, terlebih CaCO3 atau kalsium karbonat, sehingga membentuk seperti ini. Tetapi dahulunya ini tidak ada, karena kejadian ini memang sudah berlangsung cukup lama, jadi di era-era prasejarah, era-era purba. Dan pada tahun 666 sampai 68, tidak semuanya orang-orang yang dieksekusi itu kemudian hanyut. Tetapi ada juga yang meninggal di sini, dan banyak sekali sebenarnya di bawah ini masih ada beberapa tengkorak dan juga kerangka-kerangka manusia yang belum sempat dievakuasi. Kita sudah sampai di sini, Mas Rakyat, dan ada baiknya kita berdoa bersama. Nanti kita ada prosesi tabur bunga. Satu pesan kepada bangsa dan negara, semoga kejadian ini di masa-masa sekarang, di masa-masa kedepannya tidak terjadi lagi. Karena ini adalah salah satu bagian dari perang saudara waktu itu. Oke. Ambil bunganya dulu. Di bunga mawar ini ada mawar merah dan mawar putih, simbol dari bendera kita, sang saka merah putih. Semoga negara kita tetap jaya, semoga tetap damai, sejahtera, dan tidak ada lagi perang-perang saudara, permusuhan antar sesama. Semoga senantiasa kita diberikan berkah, rasa persatuan yang kuat untuk NKRI kuat. Ya, kita sampai di penghujung acara, Sobat Javanika dan para pemirsa semua. Semoga ini menjadi doa baik bagi kita semua, dan kita juga ada di dunia ini sebenarnya. Sebagai manusia, setidaknya semakin kita melihat lebih dalam kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa, kita merasa menjadi seperti diri yang kecil gitu di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ternyata masih banyak kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala ciptaannya, keindahannya yang masih tersembunyi dan yang disembunyikan. Tetapi kita juga tidak boleh terlena. Di balik kecantikan pasti ada sesuatu hal yang disembunyikan. Salah satunya waktu kita mengunjungi Luwang Grubuk ini, siapa sangka tempat yang seindah ini pernah ada suatu tragedi kemanusiaan yang memilukan, yang berlangsung sekitar setengah abad yang lalu. Kita semua berharap semoga ini tidak terjadi lagi, dan keindahan ini tetap lestari, tidak ada tetesan darah di sini. Akhir kata, semoga bulan berkah, bulan suci Ramadan ini, kita senantiasa diberikan kesehatan, kebaikan, dan juga keselamatan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel Kisah Tanah Jawa, yang sudah like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau nanti bertanya-tanya, mungkin mencari subtitle, nanti bisa tekan di tombol CC. Tetapi nanti juga jangan kaget ketika
beberapa naskah teksnya belum bisa secara detail dan presisi karena baru sekitar 70% karena semuanya masih sistem. Akhir kata, semoga semuanya berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Amin ya rabbal alamin.